semoga kalian tetap sehat dan tetap disertai sama Tuhan Yesus ya. Kayaknya hari ini ibadahnya dipimpin sama Kak Yuli sendirian nih. Gak apa-apa ya? Tidak, ada kakak. Oh, ternyata ada Kak Nadia di sini. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Nadia. Kak Nadia, Iya, Kak. hari ini itu tanggal 20 berapa ya kak? Hari ini tanggal 26 April. Oh iya. Nah, tepatnya sudah 6 minggu kita beribadah di rumah loh. Benar banget, tapi adik-adik gak boleh hilang sukacita ya. Biarpun kita sudah 6 minggu ibadah di rumah masing-masing. Masih punya semangat kan adik-adik? Masih dong. Nah, Nah, oleh karena itu kita puji nama Tuhan dulu dong untuk buktiin semangat adik-adik. siap. Lagu kita pagi hari ini dibuka dengan lagu Laskar Kristus. Gerakannya ikutin kita ya dek. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Tuh Kak, kalau kita mau tetap mengenal Tuhan Yesus dan menjadi sahabat Tuhan Yesus, pasti kita akan semakin berbuah. Iya bener banget kak. Dan ya kak ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita tuh harus yakin bahwa Tuhan nanti bakal pulihin kita semua. Karena memang cuma Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita. Kayak lagu apa itu kak? Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia
satu-satunya sama buat kita, pasti Tuhan akan selalu menolong kita dan melindungi kita. Oke, amin Kak. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama sediakan Alkitabnya. Iya. Dan sebelum itu kita angkat suatu pujian dulu ya Kak. Oke Kak. Lagunya Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, Shalom. Ketemu lagi dengan siapa coba? Dengan siapa? Ya betul, dengan Amang Samuel Pardede. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita hari ini, yuk kita bernyanyi dulu yuk sebelum mendengarkan khotbah kita. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat keduanya, lalu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat karunia-Mu. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami di hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami mampu menerapkan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini tertulis dari kitab Efesus, dimulai dari pasal 2 ayat ke-8 sampai dengan ayat 10. Kitab Efesus perjanjian lama atau baru adik-adik? Perjanjian lama ya? Oh, perjanjian baru. Amang salah, maaf ya. Yuk, Amang akan bacakan untuk kita semua. Amang bacakan di sini, adik-adik baca di rumah masing-masing ya. Amang mulai dari ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, dalam khotbah kita hari ini menjelaskan mengenai kasih karunia. Kasih karunia itu yang diberikan dari Tuhan kepada kita pada saat ini melalui penyertaan, dan Tuhan memberkati di setiap aktivitas kita adik-adik sekolah minggu. Terlebih di tengah pandemi virus corona ini, pasti Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita melalui kesehatan, nafas kehidupan kepada kita. Di tengah-tengah Tuhan memberikan kasih karunia itu, Tuhan telah menyelamatkan kita dari iman. Ada yang tahu nggak pengertian iman itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, kalau nggak tahu, kita buka yuk dari kitab Ibrani pasal 11. Dimulai dari ayat 1 ya. Ibrani 11
ayat 1. Amang akan bacakan untuk kita semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu pengertian dari iman itu sendiri, adik-adik. Nah, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati dan melindungi kita. Betapa baiknya Tuhan kepada kita, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Betapa baiknya Tuhan itu kepada kita, sehingga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Terutama di tengah-tengah adik-adik menjalankan pendidikan, pasti Tuhan memberikan kepintaran, kebijaksanaan, dan patuh terhadap orang tua. Nah, dalam menjalankan semuanya itu bukanlah hasil dari usaha kita itu sendiri, tetapi Tuhan juga ikut serta dalam segala pekerjaan kita. Terlebih ketika adik-adik sekolah minggu menempuh pendidikan, pasti banyak ujian. Dimulai dari ujian sekolah, ujian kenaikan kelas. Di tengah-tengah adik-adik menjalankan ujian itu sendiri, pasti Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Itu adalah pemberian dari Allah yang diberikan dari kita. Contohnya, ketika adik-adik memiliki sebuah talenta, itu yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus pergunakan dengan baik, dengan bijaksana, dan berbagi kepada sesama. Dalam hal itu juga, kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, hendaklah juga kita mengasihi sama manusia. Di tengah-tengah juga teman kita sedang sakit, kita harus mengasihi dia, bukan mengejek dia. Wah, dia itu sakit, jangan dekat-dekat yuk, nanti kita tertular. Bukan begitu, adik-adik. Tetapi kita harus mengasihi dia. Dengan cara apa? Kita menjenguk, kita memberi semangat, dan kita mendoakan dia agar dia pulih dan sehat kembali di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kita ini buatan Allah itu sendiri, adik-adik. Kita diciptakan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik ini contohnya bagaimana ya? Ada yang tahu enggak? Kayak mana coba pekerjaan yang baik ini? Ya, contohnya pekerjaan yang baik, taat kepada orang tua, rajin belajar, rajin membersihkan rumah, tidak bandal, menjadi anak yang baik, dan lain sebagainya. Karena ketika kita sudah memberikan atau melaksanakan pekerjaan yang baik itu sendiri, percayalah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada adik-adik sekolah minggu. Terlebih di saat ini, adik-adik belajar di rumah atau melaksanakan ujian online, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ketika kita melakukan atau mengerjakan ujian online itu sendiri, Tuhan akan memberikan kepintaran kepada kita dan kekuatan agar kita bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru kepada kita, dan kita memberikan hasil yang terbaik di tengah-tengah pendidikan kita dan membuahkan yang terbaik juga bagi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di tengah-tengah juga pandemi virus corona ini, adik-adik, Tuhan juga telah menyiapkan semuanya yang terbaik bagi kita. Percayalah, kuasa Tuhan pasti yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Apabila kita taat
dan patuh terhadap perintah Tuhan itu sendiri untuk kita laksanakan dan kita menerapkan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dan juga Tuhan berpesan kepada kita agar kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya itu bagaimana ya, Mang? Maksudnya, hidup di dalamnya kita harus senantiasa memperlakukan dan berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kita ini. Percayalah dan yakin kasih karunia dari Tuhan itu sendiri akan memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Oke? Untuk dari itu, melalui khotbah kita hari ini, adik-adik, kita mempelajari 3 hal. Yang pertama, kasih karunia dari Allah itu sendiri. Kita telah diselamatkan oleh iman, kepercayaan kita. Yang kedua, jangan kita sombong. Jangan kita sombong. Ketika adik-adik sekolah minggu memiliki kepandaian, kepintaran, dan talenta yang adik-adik miliki, jangan kita sombong ya. Hendaklah kita berbagi kepada sesama kita. Ketika teman kita sedang sulit, ketika teman kita ingin mengetahui dalam bidang musik atau bidang yang lain, hendaklah kita berbagi terhadap sesama. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita melakukan pekerjaan yang baik, adik-adik sekolah minggu. Pekerjaan yang baik itu sendiri sudah menjelaskan tadi, patuh pada orang tua, rajin belajar, rajin membersihkan rumah, rajin ke gereja, dan tidak menjadi anak yang nakal. Jadilah anak yang baik untuk Tuhan, karena Tuhan menginginkan kita untuk hidup di dalamnya. Amin. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa kita terapkan dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan telah mengajarkan kepada kami mengenai kasih karunia, dan kami tidak boleh sombong, dan kami harus memperlakukan pekerjaan yang baik ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mampu dan sertakan kami agar kami bisa menerapkan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu HKBP Brebes. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan memberkati segenap aktivitas mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepada dokter, para medis yang tengah merawat pasien virus corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan selalu melindungi mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan, agar mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik dan bisa memulihkan pasien yang terjangkit virus corona itu ya Tuhan, dalam kemuliaan nama-Mu itu sendiri ya Tuhan. Berkati juga pemerintah kami Tuhan, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah negara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi mereka, memberikan kesehatan agar mereka selalu senantiasa bersukacita untuk melakukan segenap aktivitas mereka ya Tuhan. Tuhan, kami di sini berdoa kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Brebes ya Tuhan. Tuhan memberikan kepintaran, kepandaian kepada mereka agar mereka bisa menjadi anak yang baik, anak yang patuh kepada orang tuanya, terlebih kepada-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, agar kami dapat menerima berkat dari-Mu. Terimalah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur padamu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.